Tahun naga kayu akan segera berakhir dan akan digantikan dengan tahun ular kayu 2025. Ya, kira-kira apakah kalian percaya dengan 5 sio yang diprediksi akan ciong atau sial di tahun 2025 nanti? Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube terbaru dari Furi Harun ya, dan aktifkan loncengnya. Kali ini Kak Furi ditemani oleh boneka Cika dan juga Cheng Ho. Untuk kamu yang mau mengadopsi boneka-boneka lucu ataupun spirit dolls, bisa cek Instagram Furi Harun atau boneka Furi Harun account. Lima sio yang diprediksi ciong atau sial di tahun ular 2025 adalah: yang pertama, sio anjing. Sio anjing ini merupakan orang-orang dengan kelahiran tahun 1970, 1982, 1994, 2006, dan 2018. Pada tahun 2025, sio anjing mungkin akan menghadapi beberapa titik sulit, terutama dalam hubungan pribadi serta karir. Juga ada gangguan kesehatan yang lumayan parah. Di tahun ular, sebagai pemilik tahun 2025 yang lebih penuh perhitungan dan pendiam, mungkin akan berbenturan dengan sifat sio anjing yang lugas serta jujur. Hal ini diprediksi berpotensi menyebabkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam mencapai tujuan. Ular sebenarnya lebih menyukai pendekatan yang halus serta pendekatan yang strategis. Sementara terkadang dapat bertentangan dengan keterus-terangan dari sio anjing. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan gesekan serta hambatan, sehingga penting bagi sio anjing untuk menyesuaikan pendekatannya dan menjadi lebih fleksibel. Saran untuk menavigasi potensi kesulitan ini, para pemilik sio anjing harus berusaha meningkatkan komunikasi dan menjadi lebih mudah beradaptasi, hindari konflik dan masalah, serta lebih memperhatikan untuk urusan kesehatan. Kesabaran dan pengertian akan menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik dan menemukan jalan yang lebih mulus ke depan. Nah, untuk kalian para pemilik sio anjing, jangan berkecil hati. Ada beberapa saran yang Kak Furi berikan untuk kalian. Yang pertama, untuk meminimalisir ciong atau kesialan, kalian bisa melakukan donor darah ya. Donor darah ini bisa dilakukan di malam menjelang pergantian tahun baru, atau bagi kalian yang mungkin memiliki masalah kesehatan dan tidak memungkinkan untuk donor darah, kalian bisa melepaskan burung pipit sejumlah usia kita saat ini ditambah 1 untuk menghindari kesialan dan juga bisa melakukan sedekah ya. Kemudian yang kedua, sio yang akan mengalami ciong adalah sio babi. Sio babi merupakan mereka yang lahir di tahun 1971, 1983, 1995, dan juga 2007. Bagi sio babi, tahun 2025 dapat membawa resiko stres serta masalah kesehatan. Penekanan tahun ular pada perencanaan dan pandangan ke depan mungkin akan terasa membatasi sifat sio babi yang spontan serta santai. Perbedaan ini dapat menimbulkan hambatan terutama dalam mengelola masalah keuangan ya, dan menjaga keseimbangan emosional. Sarannya bagi sio babi dapat memperoleh manfaat dari penerapan pendekatan yang lebih terstruktur terhadap perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan menjadi lebih berhati-hati dan terorganisasi, sio babi dapat menangani tantangan tahun ini dengan lebih baik dan dapat lebih mudah menjaga stabilitas. Jangan melakukan perjanjian bisnis atau hutang yang sekiranya akan menyulitkan, serta kalian juga harus memperbaiki pola makan agar kesehatan lambung tetap terjaga. Nah, selain daripada saran tadi, Kak Furi juga akan menyarankan untuk kalian para sio babi ya. Bagi kalian mungkin ya yang pernah melepas belut, kalian juga bisa melakukan. Jadi ada beberapa orang di beberapa kota yang tidak memungkinkan lepas burung pipit, bisa
bisa lepas belut ya ke air gitu ya, atau kalian juga bisa melakukan sedekah, dan yang paling penting belajar meditasi, karena di tahun ular ini shio babi lebih berkecamuk gitu perasaannya dan lebih emosional. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba belajar meditasi agar bisa menekan emosi dan tidak boleh mengeluarkan uang untuk hal-hal yang terlalu konsumtif, karena kemungkinan akan sulit ya untuk mendapatkan uang dan membayar beberapa angsuran gitu. Kemudian yang ketiga adalah shio macan. Nah, shio macan merupakan mereka yang lahir di tahun 1962, 1974, 1986, 1998, serta 2010. Pemilik shio macan diperkirakan akan menghadapi ciong yang lumayan kecil ya. Tantangan berat dalam karir dan hubungan pribadi diprediksi akan mengikuti shio macan di tahun 2025. Energi agresif dan ambisius dari shio macan kurang cocok dengan sifat ular kayu yang lebih tenang dan penuh dengan perhitungan. Hal ini bisa memicu konflik dan situasi tidak stabil baik di tempat kerja ataupun di dalam hubungan bersama anggota keluarga. Shio macan disarankan untuk menjaga ketenangan dan menghindari keputusan besar, terutama yang bersifat emosional. Selain itu, keuangan juga menjadi area yang penting untuk diperhatikan. Tahun ini shio macan perlu lebih hemat dalam mengatur pengeluaran dan juga ritme keuangan, serta menghindari investasi-investasi yang beresiko. Menjaga keseimbangan dalam kehidupan finansial dapat membantu shio macan melalui masa-masa ciong dengan lebih stabil. Nah, jadi kalau saran dari Mami Furi, selain tadi yang udah disebutkan, bagi kalian karena ada potensi memiliki perkara hukum ataupun mungkin yang sudah menikah akan ada perceraian, bagi yang sedang memiliki hubungan akan putus gitu ya. Kalau bisa shio macan kalian lebih rileks di tahun ini, jaga emosi, dan apabila memang ada orang-orang yang sengaja ya ingin menyulut emosi kalian, lebih baik bersabar dan lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Selain itu juga tidak boleh berjudi karena kemungkinan akan kalah banyak ya. Kemudian shio keempat yang akan mengalami ciong adalah shio ular. Shio ular merupakan mereka yang lahir di tahun 1965, 1977, 1989, dan juga 2001. Meskipun 2025 adalah tahun shio ular, justru pemilik shio ini diprediksi mengalami masa ciong besar dan dibilang sebagai masa tergelap dari seorang shio ular ya. Pada tahun 2025, pemilik shio ular akan berada di tahun lahirnya di shio mereka yang merupakan asal tahun kehidupan. Hal tersebut dapat menyinggung Dewa Taisu, penjaga tahun ular. Tahun ini shio ular disarankan untuk mengurangi ambisi besar dan lebih fokus pada stabilitas dan keamanan, mengambil keputusan yang konservatif dan menunda rencana-rencana besar ya, akan membantu shio ular melewati tahun ini dengan lebih baik. Serta untuk masalah kesehatan juga perlu sangat diperhatikan oleh shio ular. Dalam hal karir ya, shio ular akan perlu menghindari perselisihan yang tidak perlu. Sementara untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan ataupun keluarga, pendekatan yang tenang akan membantu kalian mengatasi tantangan di tahun ini. Tapi jangan berkecil hati ya shio ular, berikut ini ada beberapa saran untuk kalian ya, karena tahun ini kalian akan mengalami ciong besar. Yang pertama adalah lakukan donor darah. Yang kedua, memperbaiki pola hidup karena akan ada masalah kesehatan yang lumayan serius ya. Jadi kamu bisa mulai olahraga, mengatur pola makan, kemudian juga tidak berinvestasi terhadap hal-hal baru ya. Jangan terbuai atas bujukan-bujukan rayu ya, karena bisa aja di tahun ini kalian akan kehilangan banyak uang. Untuk hubungan dengan keluarga ataupun dengan pasangan, diharapkan shio ular bisa lebih rileks karena rawan sekali
sekali pertengkaran serta konflik. Tapi mudah-mudahan kalian bisa mengatasi tahun ini dengan banyak berdoa dan juga sedekah alam atau melakukan larungan serta ruatan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah sio monyet. Nah, sio monyet adalah mereka yang lahir di tahun 1968, 1980, 1992, serta 2004. Sio monyet akan merasakan dampak ciong di tahun ular kayu, terutama dalam hal keuangan dan hubungan sosial. Sio ini terkenal dengan kepribadian yang cerdas dan suka bertualang, tetapi energi ular yang lebih terkendali dan bijaksana dapat sangat bertentangan dengan sifat monyet. Tahun ini pemilik sio monyet perlu lebih berhati-hati dalam pengeluaran dan menghindari spekulasi keuangan. Dalam hubungan pribadi, sio monyet juga perlu menjaga komunikasi agar tidak terjadi salah paham yang bisa memicu konflik. Selain itu, kesehatan mental dan fisik menjadi fokus yang harus diperhatikan. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan serta istirahat dapat menghindari stres berlebih dan juga membantu monyet di masa ciongnya agar bisa dilalui dengan lebih mudah. Hindari perselingkuhan dan berhutang, rawan juga terjadi perkara hukum. Nah, jadi saran-saran untuk sio monyet yang sangat energik ya di tahun ini adalah hindari perselingkuhan, hindari berhutang ya, karena kalian akan mendapatkan permasalahan kalau melakukan perselingkuhan dan juga berhutang. Jadi ada baiknya di tahun ini benar-benar menjaga stabilitas hubungan dengan pasangan ya, atau mungkin yang belum punya pasangan bisa fokus untuk mendapatkan pasangan-pasangan yang single ya, supaya tidak ada masalah. Kemudian juga meskipun kondisi keuangan kadang naik, kadang turun, tetapi disarankan untuk tidak berhutang karena masalah perekonomian akan melanda sio monyet di 2025. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa ramalan sio yang akan diprediksi ciong ya, tapi itu hanyalah mitos, boleh percaya ataupun tidak, karena kebenaran hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang terpenting adalah tetap optimis ya, banyak belajar, berdoa, dan memperbaiki hidup. Dan bukan berarti sio-sio yang tidak disebutkan tadi bisa santai-santai, karena namanya hidup, kita tetap harus memperbaiki diri dan fokus terhadap kesehatan juga. See you on the next episode. Bye-bye.